Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Nggak ada terima bansos. Saya ingin saudara ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang indikator politik itu yang ditampilkan. Oh, Februari kalau indikator. Atau soal apa? Ada indikator, ada beberapa data yang mulia. Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh, itu surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada. Ini. Ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Ya. Lalu tadi ada argumentasi alasnya ahli. Iya. Nah, ketika ini belum ada bansos gitu. Dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu ya. Tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. Enggak. Itu. Nanti bisa dicek di risalahnya. Ya. Riset perilaku pemilih itu satu-satunya cara kita untuk menjawab, Pak. Nah, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih, tentu harus menggunakan riset ilmiah dan analisa statistik. Tadi sudah dikutip oleh Hasan Nasbi beberapa bagian, tapi saya mencoba membuat lebih menyeluruh. Jadi analisis statistik dalam riset-riset sosial dan perilaku pemilih itu secara garis besar 3. Pertama, deskriptif atau cross-tabulation. Di sini dia melihat pola, apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos, ya. Dan ini ada risetnya. Jadi dilihat yang beri bansos, yang menerima bansos itu beda nggak pilihannya dengan yang tidak menerima bansos. Tadi juga sudah ditunjukkan. Mungkin nanti saya juga tunjukkan. Kemudian korelasi, ya, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan pilihan capres. Menurut saya untuk Pilpres 2024 di Indonesia ini tidak ada risetnya, Pak. Saya nggak ketemu. Saya berusaha mencari tapi tidak ketemu. Nah, tadi kalau Bang Hasan Nasbi mengibaratkan atau menganalogikan korelasi itu dengan perjalanan dia dengan Bang Yusril naik kereta, saya mau buat analogi yang lebih mendekati dalam dunia riset. Misalnya ya, meneliti hubungan antara ukuran panjang rambut wanita Indonesia dengan tingginya curah hujan di Indonesia. Itu kalau di riset bisa tuh ketemu korelasinya. 0,6, 0,7 itu bisa aja. Tapi bukan berarti panjangnya rambut wanita di Indonesia itu menyebabkan hujan. Itu yang dimaksudkan oleh Hasan Nasbi. Jangan ditanya kenapa saya nggak pakai rambut pria ya. Saya kira udah jelas itu. Nah, ini nggak bisa menunjukkan sebab akibat. Dia hanya hubungan. Ya. Kalau kembali kepada saksi Prof. Hamdi Muluk, di situ dikatakan bahwa ada riset di berbagai negara lalu dibuat rata-ratanya. Menurut saya sebetulnya tinggal kembali aja kepada riset yang tadi disebut oleh Hasan Nasbi bahwa ada riset dari siapa? Namanya ya, dari Dharma dan Martani. Ya. Itu saya kira itu satu-satunya riset. Tapi itu tahun 2022 dan kayaknya itu pilkada. Karena itu nggak bisa dipakai untuk mengacu kepada Pilpres 2024. Nah, sebetulnya yang bisa menjawab pertanyaan pada hari ini hanya riset dengan analisa statistik regresi. Melihat kausalitas apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Oke, slide selanjutnya. Jadi riset yang saya temukan sangat terbatas, ya, tidak semua bisa menjawab yang paling kuat yaitu regresi, hanya cross tabulation. Riset yang pertama, exit poll Litbang Kompas tentang penerima bansos. Yang kesimpulannya adalah, ini kesimpulan Kompas sendiri ya, penulisnya ya, bukan dari saya ya. Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga calon. Dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat. Yang kedua, survei indikator politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga kesimpulannya tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima bansos. Kemudian yang ketiga, survei Indobarometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon.
Dari sekian banyak jawaban responden, tidak satu pun ya, atau tidak ada persentase yang signifikan yang menyebut karena menerima bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar, dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan dari riset-riset voting behavior di berbagai negara di dalam kajian-kajian akademik. Nomor 4, survei indikator politik Indonesia, sama juga pola jawabannya, cuman saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indobarometer, bahwa ada survei indikator politik. Kemudian survei indikator politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, di mana penerima bansos itu kecil, yang memilih 02-nya atau Prabowo Gibran justru lebih dominan dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah yang notabene banyak menerima bansos atau penerima bansosnya besar, sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima bansos atau kelompok dengan bansos yang kecil justru lebih dominan memilih 02. Ini saya tunjukkan data-datanya. Coba lanjut. Nah, itu kita lihat bahwa, ini dilewatin aja, ini udah dibahas oleh Hasan tadi. Ini yang belum ditampilkan oleh Hasan, di situ kelihatan bahwa baik untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud, proporsi yang ditawari dan menerima bansos itu sama, 16-15%, jadi kurang lebih sama. Dan di sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas ya, yang kesimpulannya di bawah itu saya garis bawahi, dalam hal ini berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis, ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas. Oke, lanjut. Ini data indikator. Terus kita lihat yang terima bansos ya, itu 22%, tidak 77%. Kemudian kita lihat halaman 68, kita lihat di situ, lanjut, bukan halaman 9 maksud saya. Terus kita lihat di situ yang menerima bansos untuk Prabowo Gibran, yang memilih Prabowo Gibran 59%, yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo Gibran 58%. Jadi sama aja. Terima bansos, nggak terima bansos, Pak Sira Prayuna itu tetap milih Prabowo Gibran. Ya. Kemudian lanjut, ini survei yang dilakukan Indobarometer pada bulan Oktober waktu itu. Lanjut, ini pilihannya angkanya masih seperti ini, lalu kemudian breakdown alasannya. Lanjut. Alasan tertinggi orangnya tegas, lalu perhatian dengan rakyat, lalu pintar, lalu berwibawa, amanah, kinerja terbukti, mampu membawa Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Nggak ada terima bansos. Lanjut. Nggak ada terima bansos. Lanjut. Nggak ada terima bansos. Lanjut.